Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, ingat kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang ajaib. Pasti ada jalan keluar karena Dia penerobos hidup kita. Mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bersama-Mu ku lewati segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi di tempat ini. Tidak terasa kita sudah masuk di tanggal yang pertama di bulan September. Ebenezer, Tuhan sudah tolong kita sampai dengan hari ini. Kita boleh melangkah di rumah Tuhan.
Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan di siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Kami bersuka dan kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami masih kuat, kami masih sehat, kami diberkati. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Siang hari ini Bapa, kami datang ke rumah-Mu, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami terus percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami mendapatkan kelepasan, kami mendapatkan kuasa yang besar yang berasal daripada-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa, kami mau beri yang terbaik untuk Engkau di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord. Haleluya. Mari siapkan hati. Ya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your yes. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and
banyak dari Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Boleh lambaikan tanganmu. Sorakan haleluya. Come on. Terima kasih telah memilih kami Tuhan jadi umat kesayangan-Mu. Sebab itu kami mau bersuka, kami mau nyatakan dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih.
duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you Lord. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Amin. Layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, karena dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Karena dosa kita kehilangan kasih Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang tidak bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita, Dia rela mati di kayu salib berkorban
Dia gak bikin salah. Tapi dia mau mengorbankan dirinya agar saya dan saudara bisa menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan. Semua hanya karena anugerah, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan untuk mengingat kembali kebaikan dan pengorbanan Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita duduk sehidangan dengan Tuhan, mari kita berdamai dengan Tuhan. Kita berdamai dengan sesama kita. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan secara tidak sengaja ataupun sengaja. Mari kita saling jujur di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Dia tahu isi pikiran kita. Kalau kita salah, kita mengaku di hadapan Dia. Yes, Jesus. Di kesempatan ini juga mari kita berdamai dengan sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita pernah menyakiti pasangan kita, atau mungkin tadi pagi bangun tanpa disadari kita menyakiti pasangan kita. Kita menyakiti anak-anak kita, kita menyakiti orang tua kita. Mari kita saling mengampuni satu sama lain. Yang datang dengan pasangan suami istri boleh gandeng tangannya bilang, aku minta maaf. Mari Bapak Ibu Saudara ambil kesempatan yang indah ini untuk kita berdamai dengan sesama kita. Karena kita tidak bisa diampuni, menerima pengampunan dari Tuhan kalau kita tidak bisa mengampuni pasangan kita, mengampuni sesama kita. Kalau Bapak Ibu Saudara datang sendiri dari hati Bapak Ibu Saudara mulai berkata, aku mengampuni istriku, aku mengampuni suamiku, aku mengampuni orang tuaku. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melayakkan kami pagi hari ini. Dan kami sudah siap untuk menerima roti dan anggur yang adalah lambang tubuh darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa biar berkat-Mu yang sempurna turun atas kami. Berdoa untuk roti dan anggur yang ada, kami percaya menjadi berkat bagi kami. Mari kita siapkan roti dan anggur yang ada Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh Kristus tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bapak Ibu Saudara, tubuhnya dihancurkan, dicabik-cabik, bahkan wajahnya dikatakan tidak seperti manusia lagi. Tapi dia rela melakukan karena dia begitu mengasihi saya dan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Sama-sama kita mengangkat anggur yang adalah lambang darah Kristus di hadapan Tuhan. Bukankah saya dan saudara juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darahnya dicurahkan sampai tetes penghabisan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan main-main. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari kita sama-sama beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lebih meriah lagi. Oh, kita bersyukur. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Oh, kami bersyukur. Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kau selalu menyertai hidup kami, oh. Segala kemuliaan, segala pengagungan, segala hormat bagi namamu, Jesus. Yes, angkat pengagungan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bermazmur bagi Dia. Dia hanya berkorban buat saya dan saudara. Oh, kita tidak layak dilayakan. Kita harusnya binasa diselamatkan. Oh, Jesus. Dia punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari masalahmu. Lebih besar dari pergumulanmu. Jesus. Punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, katakan ku terima sekarang. Ku terima, lagi sekali ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar selalu ada dalam kehidupan kami. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Iya. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara beribadah di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bukan orang lain, tetapi keluarga di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang butuh untuk dilayani atau ingin konseling, ingin didoakan, rindu mengenal GBI Gilgal, bisa berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani. Dan Bapak Ibu Saudara, di GBI Gilgal ada satu nilai yang dibangun, yaitu family, kekeluargaan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, di kesempatan ini ada 1 menit yang bisa kita gunakan. Namanya keluarga kan harus saling sapa ya, satu sama lain. Bolehkah minta tolong Bapak Ibu Saudara keluar dari tempat duduk, temukan beberapa orang dan tanyakan, apa kabar kamu? Ya, 1 menit dipersilakan Bapak Ibu Saudara. Yang single jangan malu-malu, siapa tahu tulang rusuknya ada di tempat ini.
Iya. Terima kasih buat kerjasamanya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan? Tanya di sebelahnya, kamu siap nggak? Iya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Owen Sanjoto dari Gilgal Jakarta. Sekaligus saya menyambut, bolehkah saya undang untuk berdiri dan kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Menyambut Pastor Owen Sanjoto. Tes, tes. Silakan duduk Bapak Saudara. Kasih tahu sebelahnya ya, pasangannya bilang kamu kelihatan cakep pagi ini ya. Awas ya, jangan modus yang single. Oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi. Selamat pagi. Udah pada ngopi belum? Belum, sama saya juga belum dua. Oke ya. Jadi selamat pagi Bapak Saudara, senang bisa berjumpa dengan Bapak Saudara. Dan saya sudah beberapa hari di Gilgal Manado ini. Dan saya datang bersama dengan istri dan istri saya kebetulan lagi ada di Gilgal Kids. Ya, jadi senang berjumpa dengan Bapak Ibu ya. Dan saya lihat pagi hari ini ya, kebaktian 2 ini mukanya lebih cerah-cerah kelihatannya ya. Oke, boleh nggak saya minta tolong Fresnel tolong dikecilin sedikit lagi. Terus mungkin lebih saya bisa lihat wajahnya ya Bapak Ibu semua dengan lebih jelas. Nah ini oke, lebih jelas saya bisa lihat wajah Bapak dan Ibu semua. Baik, dan hari Rabu kita ketemu JNG, hari Kamis kita bahas mengenai parenting, kemarin hari Jumat kita bahas mengenai pernikahan. Dan hari ini kita ketemu lagi. Jadi Bapak Saudara, minggu lalu Pastor Juan sharing sebuah topik yang pasti Bapak Saudara sangat diberkati. Bagaimana mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu memanifestasikan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini sehingga hidup kita bisa jadi berkat. Betul ya Bapak Saudara ya? Dan hari ini saya pun juga akan melanjutkan mengenai kuasa Tuhan. Dan saya percaya Bapak Saudara bahwa kita bukan hanya boleh mengenal, boleh melihat, boleh mendengar, tapi saya juga mau ngajak Bapak Saudara, kita perlu mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tema saya hari ini adalah mengenal Tuhan melalui kuasanya. Dan ini kita akan belajar sama-sama dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Oke, sudah ada ya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, serta yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Saudara, ini adalah doanya Paulus untuk jemaat di Efesus. Tapi hari ini juga doa kami, doa saya buat jemaat di Gilgal Manado Bapak Saudara ya. Supaya apa Bapak Saudara? Supaya Bapak Saudara mengerti bahwa kita perlu mengalami kuasa Tuhan. Supaya kita bisa mengenal kasih itu, betapa dalamnya, lebarnya, tingginya, luasnya kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita perlu mengalami. Kasih sebelahnya jangan cuma dilihat doang, kita perlu alamin. Kita perlu alamin di dalam kehidupan kita. Oke, kalau yang sebelahnya lihat ngantuk, tepok lebih keras. Ya ini buat kamu gitu ya. Nah Bapak Saudara, kita perlu mengalami kuasa Tuhan. Apa itu kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan adalah kekuatan yang tidak terbatas dan mampu melakukan hal-hal yang melampaui pemahaman kita. Jadi Bapak Saudara, kalau hari ini kita berkata,
Apakah cuman kuasa Tuhan bisa terjadi pada waktu KKR? Enggak. Kuasa Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Bapak Saudara, kita perlu mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita mengenal Tuhan dengan kita mengalami kuasa Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, saya mau mengajak Bapak Saudara, ya bahkan saya mau ngajak Bapak Saudara benar-benar minta supaya kita benar-benar ngalamin kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya hari ini akan bercerita pengalaman kehidupan kami, bagaimana kami menjalani bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, Tuhan yang sama akan bekerja di dalam kehidupan saudara-saudara. Amin saudara. Nah untuk itu, kuasa Tuhan itu bekerja melampaui doa dan pikiran kita. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar. Katakan sama-sama saya, jauh lebih besar. Kasih tahu sebelahnya, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Yang gak pernah doa, nyesel banget. Yang gak pernah mikirin kebaikan Tuhan, nyesel banget. Kenapa? Karena Tuhan mampu melakukan lebih jauh dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kita perlu memahami ini. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Karena memang kuasanya tidak terbatas. Dan kabar baiknya begini, kuasa Tuhan yang tidak terbatas ini ya kita bisa alamin di dalam kehidupan kita. Bahwa kita tahu dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan ini kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kuasa kemampuan yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita akan membimbing kita. Akan memberikan kita kekuatan. Akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tidak jarang akan terjadi mukjizat. Dan terjadi yang namanya kesembuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Makanya Bapak Saudara, kita perlu percaya. Kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya bekerja, tapi kuasanya begitu dahsyat. Kita perlu percaya bahwa Allah itu begitu mengasihi saudara dan saya. Dia mau kita mengalami kebaikan Tuhan supaya apa? Kita lebih mengenal Tuhan. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi hari ini Bapak Saudara, gak cuman untuk dilihat, gak cuman untuk didengar. Tapi hari ini saya mau ajak kita ngalamin ya. Yang mau ngalamin Tuhan kita sama-sama katakan, saya mau Tuhan, saya mau Tuhan. Nah Bapak Saudara, dan kuasa Tuhan itu bekerja juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Saudara. Jadi nggak usah nunggu waktu KKR, nggak usah nunggu kalau ada event khusus, nggak usah nunggu waktu perjamuan, nggak usah nunggu waktu mungkin Paskah atau Natal. Tapi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Saudara, Yohanes 16 ayat 33 dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan begini ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, di dalam Kristus. Di dalam dunia, kamu apa? Coba baca sama-sama. Kamu apa? Menderita apa? Kasih tahu sebelahnya. Ya, kamu salah baca nggak tuh? Ya, itu Alkitab bukan? Ya, ini Alkitab yang tulis tuh. Ya, jadi kalau hari ini kalau kita menderita penganiayaan, ya, bilang sama sebelahnya itu biasa. Itu normal. Ya, yang belum menderita bilang ini siap-siap ya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih keren dan lebih jelas lagi ditulis. In this world you will have trouble. Dalam hidup di dunia ini, kita bisa ketemu yang namanya masalah. Jadi sekali lagi hibur sebelahnya. Kalau nggak kena masalah, ya, orang juga punya masalah sama Jo gitu ya. Kita sama-sama gitu ya. Kita semua ngalamin yang namanya masalah. Dan kabar baiknya begini Bapak Saudara. Saudara bisa memilih. Saudara mau lewati semua tantangan yang ada dengan kekuatan sendiri. Atau kita mau memilih dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang mau memilih kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, kalau aku sih gak bisa. Aku gak bisa Yura dengan kekuatan sendiri saudara. Ya,
Aku butuh dengan kuasa Tuhan. Aku butuh kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah hari ini saudara, saya mau ngajak Bapak saudara, kita perlu ngalamin, kita perlu kuasa Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Bapak saudara, saya ngalamin kesusahan. Pada tahun 2022 Bapak saudara, di bulan Februari saya ngalamin yang namanya rumah saya itu nggak ada air yang mengalir di rumah saya. Berapa banyak yang pernah ngalamin di rumahnya air nggak mengalir? Cuma saya doang? Ada? Oh ada. Benar. Gimana rasanya kalau air nggak mengalir di rumah? Gimana rasanya? Susah ya? Yang lain belum pernah ngalamin, mau didoakan? Ya, nah saudara susah saudara ya. Nah, kalau mau mandi kita bisa tunda ya, kita bisa tunda nggak mandi atau kita mandi di gereja, mandi di rumah Pak Steven ya kan, kita bisa tuh ya. Tapi yang namanya kalau mau buang air besar bisa tunda. Kalau nggak ada air bagaimana? Cobain betapa susahnya keadaan saya. Dan saya ngalamin nggak ada air itu cuman sebentar doang sih ya. Cuman dari bulan Februari, Maret dan April 2022 ya. Jadi bisa bayangin betapa sulitnya saya Bapak Saudara. Dan pada waktu itu adalah momen di mana Omikron lagi berkembangnya. Dan itu lagi sulit. Nah jadi bayangkan Bapak Saudara begitu keadaannya nggak mudah buat saya. Jadi saya cari solusi yang paling gampang. Ya, karena saya coba cari apakah cuma saya doang yang nggak ada atau satu komplek. Ternyata teman-teman tetangga di komplek semuanya dapat air, cuma saya nggak dapat air. Jadi cari solusi yang paling sederhana itu apa? Minta air, ya kan? Kalau nggak ada air, minta air, ya dong, ya kan? Saya minta air sama orang tua saya, rumah orang tua saya jaraknya 7 kilometer. Ya, jadi saya ambil jerigen ya, ambil isi air, karena itu Omikron. Saya bilang papa mama di dalam, saya di luar selang isi gitu ya. Bayangin tuh berapa jerigen saya ambil, rasanya capek loh saudara ya. Capek saudara ya, lelah. Jadi saya pikirin gimana solusi yang lebih cepat. Oh iya saya ingat ya, ternyata Gilgal Jakarta sama rumah saya cuma 3 kilo bedanya. Jadi saya ke gereja ambil gitu ya, ambil di gereja kan ya, pulang asik gitu ya. Tapi saya pikir, dan saya rasa kok angkat-angkat capek juga gitu ya. Jadi saya harus pikirin solusi yang lebih pendek lagi, yaitu apa? Saya harus meminta kepada tetangga saya. Dan Bapak Saudara kenal Coach Saryanto Kandani yang mungkin berapa kali di sini juga. Nah rumahnya di belakang saya, jadi saya minta dia, ada air gak Har? Ada, udah saya ambil ke rumah dia, ambil gitu ya. Ambil, bawa isi, tuang. Capek saudara ya. Dan terakhir, solusi yang terakhir adalah saya minta sama tetangga rumah saya di sebelah. Ya, malu dong pendeta minta air ya. Akhirnya saya minta air gitu ya. Minta air gitu ya. Dan saya bolak-balik. Akhirnya saya bilang gini, kayaknya ini gak sehat nih ya. Pertama, saya minta-minta terus. Yang kedua adalah capek juga gitu. Punggung semuanya ngangkat sendiri capek gitu. Jadi saya pikirin gimana solusinya. Saya minta petugas PDAM untuk datang. Ya, untuk cek segala macam. Singkat cerita dicek bilang, oke, ada solusi buat Anda. Nah, tapi ketika ditawarkan solusinya kok saya nggak damai sejahtera dan saya tidak merasa solusinya adalah yang baik gitu ya. Dan akhirnya kami keluarga putuskan, oke deh, kami nggak mau solusi yang diberikan. Tahu nggak apa yang saya lakukan Bapak Saudara? Mau tahu apa yang saya lakukan? Saya datang ke bak penampungan air, saya lihat pipanya. Saya bilang gini, saya tunjuk dalam nama Yesus, pipa mengalir, air mengalir. Kalau di rumah sebelah air mengalir, di rumah saya air mengalir dalam nama Yesus. Dan tahu nggak terjadi apa saudara? Airnya mengalir saudara. Ya, cuma sedikit tapi. Terus mati lagi saudara. Ya, tapi saya nggak berhenti, saya doain lagi dalam nama Yesus. Air mengalir gitu, bayangin gitu. Itu kerjaan saya saudara ya. Air mengalir, lihat air belum mengalir, ya sudah ya. Besok lagi saya doa lagi, airnya ada sedikit, ya sudah. Saya bersyukur gitu ya. Dan saudara, saya lakukan itu setiap hari yang saya bisa lakukan. Selama 3 bulan. Dan sampai di bulan akhir, kurang lebih bulan April. Tiba-tiba mukjizat terjadi. Tuhan menjamah pipa air saya dan terjadi sumbatannya terbuka dan kuasa Tuhan bekerja di pipa air saya dan air mengalir sampai saat ini tidak pernah lagi kekeringan saudara. Enggak ada apa-apain saudara, ya enggak ada apa-apain. Itu kuasa Tuhan mampu bekerja di pipa air saya. Apalagi di hidup kita. Jadi hari ini Bapak Saudara, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara pernah rasain rasa badan gak enak? Kalau badan gak enak, sakit sedikit, kita buat apa? Minum apa? Minum obat ya. Kalau orang pintar minum apa?
Nah itu dia, ya kan kita paling minum tolak angin gitu ya. Kita minum gitu, udah enakan sedikit gitu ya. Nah saudara, kalau kayak gitu oke lah, normal ya. Jadi tahun 2022 selain kami ngalamin yang namanya air mati, ya keluarga kami juga ngalamin tantangan yang lain. Yaitu apa Bapak Saudara, anak saya punya 2 anak lelaki, yang sulung namanya Timothy, yang bungsu namanya Akiro. Jadi si Timothy ini tiba-tiba tahun 2022 tangan kirinya ada benjolan seperti yang digambar ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah kebetulan kakak saya adalah dokter spesialis anak. Jadi saya konsul sama kakak saya, Kak ini gimana ya? Terus menurut dia bilang ini adalah namanya kista ganglion. Ya, jadi kamu konsultasilah untuk keadaannya karena kalau ganggu kamu perlu ada tindakan. Nah oke. Jadi kami merasa bahwa kasihan ya anak kami remaja, kok ngapain harus ditindakan, dibedah gitu ya. Jadi kami berdoa gitu ya, berdoa. Dari 2022 kami berdoa dan semakin kami berdoa hasilnya semakin seperti ini ya gambar kedua. Nah ini tuh benjolan lihat. Nah ini makin menjadi besar. Dan kami konsultasi juga ke dokter spesialis lagi. Dan dokter itu menyarankan kami untuk ketemu dengan spesialis bedah. Dan dokter bedah bilang yaudah potong aja gitu ya kan. Di bedah ini mah gampang gitu ya. Karena benjolan itu dipegang sakit. Dipencet sakit dan itu mulai ganggu gitu ya. Nah jadi kami pulang diskusi kami berkata Timo, Dedi sih gak rela sih kamu dibedah. Tapi gini mau gak kita percaya dan kita do something. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan juga bisa bekerja di dalam kehidupan kamu. Jangan cuma Dedi Mami yang berdoa, kamu juga harus berdoa. Ya, jadi dia berdoa dalam nama Yesus, berdoa Tuhan. Ya, dan kami lihat gitu, semakin didoakan semakin besar. Semakin wah kan ngerasanya tuh waduh gimana gitu ya. Dan itu 2023. Jadi berjalan dengan waktu kami diskusi sama istri, kita pikir kalau ini diganggu ya sudah emang mesti dilakukan pembedahan. Jadi kami sebenarnya sedang merencanakan untuk dibedah di tahun 2024 ini di bulan Juni atau Juli pas liburan anak sekolah. Tetapi Tuhan begitu baik. Pada bulan Maret kira-kira saya catat gitu ya karena saya bikin jurnal. Di tanggal 11 Maret 2024 kami lagi kumpul keluarga dan kebetulan di keluarga kami lagi pergi makan di restoran dan makan seafood. Nah kami lagi makan kepiting saus padang. Kalau di Manado ada nggak kepiting saus padang? Ah yang beneran ada ya. Kok aku nggak pernah diajak? Nah oke. Nah jadi waktu makan kepiting saus padang, anak saya itu sausnya muncrat ke tangannya. Ya muncrat ke tangannya dia refleks kan, dia lap. Begitu dia lap, dia teriak-teriak, Mom, Dad, kok benjolannya hilang katanya. Wah kistanya hilang, terjadi kesembuhan. Dan saudara, kesembuhan itu terjadi bukan karena jamahan saus padangnya, bukan saudara. Itu karena aja kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya saudara. Nah, saudara anak kami ngalamin saudara bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Jadi hari ini kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya kita saudara. Dan sejak itu saudara dia ngalamin bagaimana Tuhan berurusan sama dirinya. Dan kuasa Tuhan bekerja juga dalam hidup saudara dan saya. Hari ini Bapak saudara kita juga perlu ngalamin bagaimana kehidupan ini tuh kita bisa ngalamin dalam berbagai situasi dan kondisi. Ya saya dan istri kalau kami setiap kali kami kemanapun. Kami pergi misalnya kami ke hotel kayak gini pelayanan, kami nginep di tempat yang baru, kami selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah pegang haknya untuk kamar ini selama 2 malam atau 3 malam atau 4 malam. Dan aku perintahkan setiap orang kuat pergi di dalam nama Yesus. Yang ada adalah damai sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan, tidur nyenyak, aman di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah kami lakukan dan anak-anak kami lihat bagaimana setiap kali kami pergi kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tidur nyenyak dan aman. Dan tahun ini Bapak Saudara, anak-anak kami yang remaja yang SMA ini, ya anak-anak SMA, dia di sekolahnya ada retret di sekolah. Di sini di Manado ada anak SMA ada retret nggak? Ada kan ya? Nah ada retret. Nah jadi waktu pergi retret itu dia pergi 2 malam, terus setelah dia pulang dia cerita, tahu nggak Det ya? Teman-teman saya waktu di retret ya di kamar, pada waktu tidur kakinya dikitik-kitik, ya ditarik-tarik lagi tidur. Kayak kalau di mana dong nggak ada ya gini nih, nggak ada ya? Hah?
nggak dikit-dikit digodain syaiton. Ya, jadi mereka panik gitu ya, selama 2 malam gak bisa tidur. Terus saya tanya sama anak saya, kamu ngalamin apa? Oh enggak Dad, kita mah tidur nyenyak. Kok bisa kamu tidur nyenyak? Gitu kan saya tanya dia. Dia bilang gini, Dad, kita tiap kali masuk kamar, dalam nama Yesus, setan-setan pergi dalam nama Yesus, pergi dalam perlindungan Tuhan Yesus, kita aman, tidur nyenyak segala macam. Anak saya berdoa, bener, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Makanya anak-anak saya tidur dengan nyenyak gitu. Coba tanya sebelahnya, kamu suka digangguin syaiton gak ya? Mungkin banyak berdoa perlu ya. Nah saudara, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kuasa Tuhan juga bekerja. Ya, meskipun kita lagi libur. Karena Tuhan gak pernah libur. Ya saudara ya. Mungkin kita lagi libur, kita santai. Tapi Tuhan gak pernah santai. Karena kuasa Tuhan tetap dan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, saya mau cerita pengalaman saya saudara ya. Ya, pengalaman saya ini bukan maksud untuk apa-apa. Tapi saya mau menjelaskan bagaimana penyertaan dan pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami dan keluarga. Jadi kejadian kami ialah tanggal 1 Januari 2024. Jadi singkat cerita kami sekeluarga kami beroleh berkat, kami bisa liburan ke Jepang ya akhir tahun dan awal tahun. Nah karena saya rancang semua itinerary-nya dan tibalah saya di sebuah kota namanya Kanazawa di Jepang Utara gitu ya. Nah goal saya adalah saya mau naik kereta Shinkansen dari kota Kanazawa ini menuju ke Tokyo. Dan perjalanan normalnya untuk dari satu kota Kanazawa ke Tokyo ini membutuhkan waktu 3 jam normalnya. Nah karena kami sudah lihat semuanya baik-baik saja dan sistem semua baik, ya udah kami santai aja. Kami mulai perjalanan dengan doa dalam nama Yesus ya, dan kami sampai di stasiun dan kami hanya membeli beberapa perbekalan yang secukupnya gitu ya. Jadi saya beli satu donat, terus anak-anak saya beli cemilan dan saya beli kopi karena ada kopi ada kehidupan ya kan ya. Anak saya beli minuman ringan gitu ya dan akhirnya kami naik dalam kereta. Dan ketika perjalanan kereta baru sekitar 10 sampai 15 menit, kan lagi kenceng-kenceng gitu ya, lagi mulai narik gitu ya. Jadi kereta itu tiba-tiba ngerem mendadak kayak angkot, gitu ya. Ya. Terus gak lama kereta bergoyang gitu, bergoyang begini. Wah bergoyang, bak, listriknya mati, das. Nah gak lama kemudian dari ponsel-ponsel yang ada di semua penumpang di gerbong bunyi net dan muncul notifikasi seperti ini saudara ya, ini muncul notifikasinya. Ya, ini earthquake ya, jadi ada gempa. Jadi kami diberikan notifikasi ada gempa. Nah pertanyaan Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara di posisi saya, kira-kira Bapak Saudara khawatir gak? Takut gak? Hah? Takut? Ya, bingung gak kira-kira? Oke, saya belum. Kenapa saudara? Karena saya tahu Jepang itu adalah negara yang penuh dengan gempa. Jadi ya udah saya santai aja gitu kan. Saya tidak merasakan apa-apa dan saya santai-santai aja gitu ya. Sampai beberapa menit kemudian, tiba-tiba semua ponsel kami juga muncul lagi notifikasi. Tet, dan muncul lagi notifikasi yang kedua. Notifikasi yang kedua adalah begini nih ya, earthquake. Jadi gempa lagi gitu saudara. Nah saya mulai panik saudara. Karena ini sudah notifikasi kedua. Berarti ini serius. Ya kan? Saya nggak tahu loh saudara ya gempanya seberapa kenceng. Dan saya baru tahu belakangan ternyata gempanya itu adalah 7,5 skala Richter. Gede banget saudara. Ya, 7,5 skala Richter tuh bisa terbelah, bisa masuk dan saya nggak tahu. Ya udah saya mulai sedikit resah dan khawatir ya kan. Sampai tiba-tiba beberapa menit kemudian muncul lagi notifikasi tet dan muncul notifikasi yang ketiga. Nah inilah muncul notifikasi yang ketiga adalah ini. Nah ini apa namanya? Tsunami warning ya. Coba baca apa yang ditulis gini. Evacuate immediately. Ya. Nah pertanyaan gini, lah saya di dalam gerbong mau kabur kemana gitu kan. Stres saudara ya. Langsung totofore ya.
Langsung auto berbahasa roh. Oh iya ralaba syekirala baraba Tuhan bagaimana nih? Ya masa nih ya saya lagi liburan kok saya harus ngalamin tsunami gitu kan ya. Ya ampun bagaimana nih Tuhan. Masih banyak orang yang saya belum kawinin. Saya ada janji mau nikahkan orang gitu ya. Masih banyak pelayanan yang saya pergi. Bagaimana dengan Manado Tuhan? Saya dego sama Tuhan ya kan. Bagaimana nih Tuhan? Aduh kalut gitu ya. Stres. Dan lebih stresnya begini. Saya mau tahu posisi saya di mana? Nah, kasih lihat gambar berikutnya. Nah, ini posisi saya di samping laut. Nah, ya. Jadi lebih stres lagi, ini posisi saya di samping laut gitu ya. Jadi, waduh ya, setelah saya tahu posisi saya di sini, waduh langsung deh ya. Langsung stressful gitu ya. Tapi bersyukur, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketidakjelasan. Pada waktu saya mencari itu seperti ada sebuah ketenangan. Ada damai sejahtera Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanku dan anak-anakku dan istriku memberikan ketenangan. Ya udah di tengah bingung gini udah mulai tenang, mulai bisa berdoa. Ya tsunami-nya gak datang ya udah tenang ya kan. Terus karena udah mulai tenang, akal warasnya mulai bekerja. Ya kan, kalau panik kan gak bisa berpikir waras tuh. Akal waras saya mulai bekerja. Nah akal waras saya mulai bekerja begini. Nah ini kita ada masalah. Masalahnya kita gak tahu sampai di kapan keadaan seperti ini. Alarm saya nyala gini, ya ampun. Saya gak punya makanan. Saya gak punya air. Saya cuma punya sebotol kopi yang sudah saya minum setengah. Dan anak-anak saya minuman teh susu yang udah diminum. Langsung saya panik lagi saudara ya. Biasa ya orang Indonesia kan selalu mau yang terdepan gitu ya. Jadi sebelum yang lain sadar, saya lari dulu untuk cari air di gerbong lain, cari jualan gitu ya. Dan saya ketemu mbak-mbak yang jualan, mbak beli air mbak gitu ya. Mbaknya bilang air gak ada, tapi kalau sake sama bir mau gak gitu kan ya. Saya bilang kalau minum sake sama bir kayaknya kurang tepat ya lagi ke situasi begini ya. Aduh saya balik lagi ke gerbong saya, ke kursi saya bilang, irit-irit ya. Saya bilang berapapun air yang ada, minuman irit-irit nih karena kita gak tahu nih berapa lama situasi ini. Ya, setelah 1 jam kemudian listrik mulai nyala, lampu mulai nyala dan mulai lebih clear gitu ya. Karena nggak ada kejelasan. Tanya sama orang Jepangnya tidak ada apa yang harus dilakukan. Mereka cuma bilang just wait and see. Ya buat saya wait and see adalah ketidakjelasan yang saya harus berdoa gitu gimana ya. Nggak gampang saudara. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu nggak terjadi apa-apa saudara ya. Saya menunggu nih ya waduh kalau kena. Karena tsunami bisa datang kapan saja kan. Ya kan. Itu kami panik berdoa, saya kirim kabar ke Pastor Juan doakan kami ya. Saya kasih tahu posisi saya di sini, saya cerita sama teman-teman saya dan mereka mendoakan saya. Mereka kirim kabar ke KBRI yang di Jepang dan lain-lain, mereka lakukan banyak hal gitu ya. 4 jam berlalu tidak terjadi apa, 5 jam berlalu tidak terjadi apa-apa gitu ya. Sampai akhirnya ada teman kami yang punya travel dan dia bilang gini, saya punya kenalan di Jepang ya, saya punya kenalan di Jepang. Nanti orang Jepangnya akan hubungin kamu gitu ya, orang Jepang akhirnya hubungin saya. Terus dia tanya, dia telepon, Owen-san, hai, saya bilang, ya hai, ya. Kabar baik buat Anda, ya ini tanggal 1 Januari tidak ada orang, ya. Rumah sakit juga tidak ada orang yang bisa jemput Anda, ya. Jadi Anda diam-diam saja dan tunggu, kalau ada hotel nanti saya carikan hotel gitu. Stres tuh saudara kalau digituin, ya kan. Terus dia bilang, Bapak mau bayar berapa saja tidak ada, gitu. Kalau udah ngomongnya begitu bagaimana, ya kan. Berarti ya udah, ya kan tambah totofore lagi gitu kan ya. Jam ke-5 tidak terjadi apa, jam 6 tidak terjadi apa-apa. Dan ingat, pasokan air minum dan makanan tipis. Ya. Jadi saya harus berdoa nih Tuhan, kalau bisa jadi 5 roti dan 2 ikan di tangan saya udah donat udah habis, gak ada lagi yang saya bisa pecahkan ya kan. Aduh stressful saudara. Baru jam ke-8 saudara, tim evakuasi datang. Nah di luar, saya tuh kejadian itu jam 4 sore. Dan jam 4 sore saja di luar suhunya adalah -2. Berarti kalau 8 jam kemudian berarti sudah tengah malam itu kan ya. Dan di luar lebih dari -2. Dan orang yang evakuasi datang dengan pakai baju rescue team itu keringetan Bapak Saudara. Dia datang kepada kami bawain aqua, 1 botol. Itu kami terima, kami minum. Terima kasih Tuhan. Saya benar-benar bisa menghargai 1 botol itu begitu berharga. Mungkin kalau saudara habis minum sedikit tengah buang gitu kan. Saya tahu rasanya menghargai itu, minuman air itu begitu luar biasa berharga saudara. Jam ke-9 baru datang dikasih onigiri, nasi kepal yang Jepang punya. Jam ke-10 baru datang roti saudara.
dan tidak terjadi apa-apa. Saya harus memutuskan karena saya kepala keluarga. Karena yang saya pikirin, saya ngatur jadwalnya, saya yang pilih harinya, saya yang pilih keretanya, saya yang pilih jamnya, saya yang pilih tempat duduknya. Saya tahu kalau saya yang milih dan Tuhan izinkan ini terjadi sama saya, ya berarti Tuhan mau dealing urusan sama saya. Karena satu kereta orang Indonesia cuma saya berempat gitu. Ya, nah jadi saya tahu nih Tuhan, saya harus bagaimana? Saya harus ngapain Tuhan? Saya harus berdoa, saya menenangkan istri, anak karena mereka lihat saya. Kalau mereka tahu dan saya panik, mereka jadi ikutan panik. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan Kau yang bela, biar kuasa-Mu bekerja. Tapi di tengah-tengah setiap kali tegang itu damai sejahtera Tuhan tuh mengalir dalam kehidupan saya. Saudara, 12 jam di dalam kereta dan tidak terjadi apa-apa. Baru di jam menuju ke 13, kereta kami yang berhenti di posisi yang tadi digambar itu menuju ke stasiun yang terdekat. Berarti kalau saya jam 4 sore saya terdampar di posisi itu. 12 jam kemudian berarti jam 4 subuh saya menuju kepada stasiun terdekat. Bayangkan jam 4 subuh. Saya tunggu sampai sedikit terang, saya ketemu sama orang-orang Jepangnya. Saya tanya sama stasiunnya, gimana? Dia bilang, nih kita semua gak tahu. Bapak bisa lihat semua tuh orang terdampar, bener loh. Begitu banyak orang stranded, orang-orang terdampar. Dan mereka gak tahu mereka ngapain. Saya langsung, wah ini serius nih ya. Saya harus ngapain? Saya harus cari makan buat keluarga saya. Saya cari makan, saya cari air. Supaya anak istri saya dalam keadaan yang aman gitu ya. Saya izinkan anak saya bilang tenang. Ini Dedi yang ngurus. Kamu sama mami tenang. Ya saya berdoa, saya cari, saya minta hikmat. Tapi di situ di tengah-tengah kebingungan. Tetap Tuhan memberikan saya sebuah damai sejahtera. Roh Kudus selalu bilang ini tenang. You'll be okay, tenang. Dan damai sejahtera Tuhan mengalir dalam kehidupan saya. Saudara, 13 jam berlalu, 14 jam berlalu, 15 jam berlalu. 16 jam berlalu, coba bayangin ya, duduk di tempat yang sama dengan ketidakpastian, gimana rasanya saudara? Gimana rasanya saudara? Kita keluar gerbong, ketemu di stasiun, keluar dingin sekali karena minus, ya kan? Bingung mau ngapain. 17 jam berlalu, 18 jam berlalu, 19 jam berlalu, 20 jam berlalu, 21 jam berlalu, 22 jam berlalu, 23 jam berlalu, 24 jam berlalu, baru ada kabar tanda-tanda katanya kereta mau jalan, saudara. Jadi 24 jam saya terdampar, dan gak bisa ngapa-ngapain, dan berarti 1 hari kemudian kan, tiba-tiba ada kabar bilang mau jalan. Wah akhirnya kami bilang puji Tuhan. Ya saya akhirnya bersyukur karena saya gak memutuskan untuk pergi keluar ke tempat tinggal yang dicarikan. Karena saya harus gerek-gerek koper di tengah minus, di tengah ketidakpastian karena ternyata kota itu juga ada tsunami dan lain-lain. Jadi saya bersyukur tuh Roh Kudus arahkan saya mengambil keputusan yang tepat. Dan akhirnya singkat cerita setelah 24 jam kereta mulai jalan. Mulai jalan. Oh saya senang nih ya. Oh baru jalan 30 menit saudara, baru jalan 30 menit. Tiba-tiba ngerem mendadak lagi kayak angkot, cet gitu ya. Listrik padam lagi, jebret. Kereta begoyang lagi. Begoyang kayak gini nih, begoyang lagi. Ya sudahlah, saya cuma diam aja. Saya udah diam 24 jam, kena goyang sekali lagi ya udah loh ya kan. Santai aja ya oke. Karena saudara-saudara bisa kesenyum, saya tegang saudara ya. Nah saudara singkat cerita perjalanan kami selesai sampai ke stasiun di Tokyo. Kurang lebih 26 jaman lebih. Dan teman-teman mulai bilang gini, hebat lu ya, lu mestinya bersyukur lu. Kenapa bersyukurnya? Karena begini, orang tuh pengen banget nyobain Shinkansen. Bener ada yang mau cobain Shinkansen sini? Ada yang mau cobain Shinkansen? Mau kan ya? Lu bukan cuma nyobain Wan, lu nginep di dalamnya katanya gitu. Saya bilang lu aja yang nginep di sini gue doain ya kan. Lu gak tahu rasanya bagaimana gue di dalam gitu kan ya. Enak aja lu bilang lu enak nginep gitu ya. Saudara, saya bisa lewati situ bersama dengan keluarga. Tidak lecet, tidak kurus, tidak kurang apapun. Karena perlindungan, anugerah Tuhan, pembelaan Tuhan. Tuhan bekerja meskipun sayanya lagi libur. Saya cerita hari ini kenapa Bapak Saudara? Karena begini Bapak Saudara. Karena kita harus ngalamin. Kita harus ngalamin kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kuasa Tuhan itu bukan cuma untuk didengar. Bukan cuma dilihat. Tapi kita harus ngalamin kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita bisa mengerti.
Betapa Tuhan kita tuh begitu Allah yang mengasihi kita. Kita jadi tahu betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini, berapa banyak dari saudara yang mau ngalamin kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Bolehkah saya mengajak bapak saudara kita bangkit berdiri? Dan izinkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Izinkan kau juga berbicara kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita nggak pernah bilang, Tuhan, aku mau ngalamin. Mungkin kita ragu, tapi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Izinkan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau orang lain ngalamin, bilang, saya juga mau ngalamin bagaimana Tuhan bela saya. Yes. Bapakku yang ajaib, menolong hidupku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, menerobos hidupku. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanmu, bersama-Mu ku lewati segala. Berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Melangkah dengan iman kekuatanku, bersama-Mu ku lewati selamanya. Pada saat semua mata ditutup, saya mau ngajak bapak saudara fokus kepada Tuhan. Berapa banyak dari saudara berkata, Tuhan aku mau ngalamin Engkau. Biar kuasa-Mu bekerja dalam kehidupanku sehari-hari. Saudara boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan mulai berkata-kata kepada Tuhan, bilang Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau ngalamin kuasa-Mu dalam kehidupanku Tuhan. Aku gak mau cuma mendengar. Aku gak mau cuma melihat orang lain ngalamin. Tapi aku mau mengalaminya di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mari berkata-kata kepada Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ku berdoa pada setiap orang yang percaya, mereka yang mengangkat tangan padamu, biar ada terobosan di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada pemulihan di dalam nama Yesus, biar ada lawatan di dalam nama Yesus, biar mereka mengalami sama seperti hamba juga mengalami bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang melebihi dari apa yang kami boleh pikirkan dan bayangkan dan doakan di dalam
nama Tuhan Yesus. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup sembuhkan saudara. Saudara boleh taruh tangan-tangan di mana engkau mengalami rasa sakit itu. Dan izinkan kuasa Tuhan menjamah dirimu. Tuhan kau yang tahu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi daripada anak-anakmu. Yang ada adalah kesembuhan, yang ada adalah pemulihan. Dan oleh bilur-bilur Yesus, jadi sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama kuasamu. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Roh Kudus ingatkan saya, ada beberapa yang sedang bergumul mengenai pekerjaannya. Hari ini ada kuasa di tengah kesepakatan. Kalau saudara sedang mengalami, saudara boleh datang bersama dengan pasanganmu, dengan orang tuamu bersatu hati. Hari ini saya mau berdoa minta terobosan khususnya di dalam pekerjaan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kau melihat setiap keluarga yang sedang bergumul. Setiap keluarga yang sedang menantikan terobosan dalam area pekerjaan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini terjadi terobosan di dalam area pekerjaan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup. Biar anugerah-Mu mengalir bagi setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan ini. Kuasa-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan yang terakhir, berapa banyak single-single mungkin kau sedang mengalami tertekan. Karena mungkin orang-orang bertanya, mana pasanganmu? Kapan kau menikah? Kau mungkin mengalami tekanan ini. Tapi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa memberkati yang single-single. Biar ada damai sejahtera, ketenangan. Biar yang single dipertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan juga. Pasangan hidup yang sepadan, yang diberkati Tuhan. Aku berdoa Tuhan, hibur yang sedang bersusah hati. Hibur yang sedang mengalami tekanan ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan aku percaya terobosan pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai tanda syukur kita. Punya Tuhan yang besar, yang mau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami begitu yakin hari ini kami mengalami pemulihan. Kami mengalami kesembuhan. Dan kami akan mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang terus mengingatkan kebaikan Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang berkuasa selalu ada dalam kehidupan kami lewat doa. Lewat pikiran kami Tuhan. Lewat kehidupan sehari-hari kami Tuhan, Engkau terus bekerja.
Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta, Pastor Owen Sanjoto. Kami percaya pemakaian, penyertaan Tuhan semakin sempurna dalam kehidupannya. Kemanapun dia pergi, pakai dia untuk menyampaikan kabar baik. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkati pelayanannya. Rencana besok mereka akan pulang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka tiba ke Jakarta tanpa kurang satu apapun. Perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Dan segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.